Iya Pak, kalau Pak Cinta Gimana? aman, saya suka. Ajab kubur itu seperti Gimana apa? tadi Bang Eko? Gambarannya? Iya, ya. Kalau gambarannya, kalau kita ya kalau yang nggak sholat, itu ada satu makhluk, ya. Makhluk itu dia berbentuk seperti ular. Terus ekornya itu seperti kayak ada bor gitu. Jadi begitu kita masuk dalam alam kubur, terus ya bisa dibilang juga nama lain alam barzah. Begitu 7 langkah orang keluar dari pemakaman, dari tempat kita dikubur, itu langsung datang malaikat namanya Munkar Nakir yang ditugaskan untuk menanyakan si mayit. Nah, yang tadinya kita dalam posisi kaku, jadi Allah itu memasukkan lagi ruh kita ke dalam jasad tadi. Ini di alam barzah ya, kita udah beda lagi alamnya sebenarnya, alam kubur atau alam barzah. Udah, jadi begitu ditanya siapa Tuhanmu, apa kitabmu, apa nabimu, udah, apa agamamu. Nah, kalau dia tuh itu hanya bisa yang menjawab itu hanyalah iman. Oh, ini saya mau nanya nih Mas Cinta. Saya mau nanya, kalau ada ajab kubur gitu kan, emangnya tubuh itu bisa merasakan gitu kan, sudah mati tubuhnya, sudah balik jadi tanah, emang masih bisa merasakan sakit? Iya, itulah kak namanya kita juga itu rahasia Allah. Jadi namanya bukan masalah itu kan, kita juga kan bisa mempelajari ini loh apa tentang anatomi tubuh ya. Jadi jikalau memang sudah nggak bernyawa gitu kan, itu diapain pun itu nggak merasakan sakit. Makanya roh kita dimasukkan lagi kak ke dalam tubuh tadi, jasad tadi. Hah? Roh kita dimasukkan lagi ke dalam jasad tadi. Oh, kalau masuk rohnya ke dalam jasad itu berarti hidup lagi dong. Iya, tapi kita di alam jadi lain. dikubur. Oh, jadi tapi di alam lain kak, kita di alam lain. mana? Kok bisa? Di alam barzah namanya kak. Di alam barzah namanya. Kan kalau balik lagi roh kita ke tubuh kita kan hidup lagi tuh. Iya, kita hidup lagi, tapi kita berada di alam yang lain loh kak. Alam kita udah berbeda, bukan seperti dunia gitu. Jadi sehingga kalau mungkin kalau menurut apa tadi yang setelah aku jelaskan tadi, mungkin kita hidup lagi dalam kubur tadi kan, katakan. Jadi kalau seandainya kita menjerit di dalam minta tolong, orang bisa dengar gitu. Berarti selama ini yang menjerit itu didengar gitu, yang ajab kubur itu? Ya tidaklah kak, kalau itu tidak. Kalaupun ada ya itu ya Allah alam lah kak mungkin. Karena pernah juga aku melihat salah satu channel itu di YouTube, mereka bisa membuktikan bahwasannya ada suara dari azab dari alam kubur gitu. Tapi aku ya yakin aja sih, karena aku kan bersesuai dengan Al-Quran gitu. Al-Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10 gitu. Karena nama siksa kubur tadi, orang yang sudah mati mereka ingin meminta kepada Allah supaya mereka ingin dihidupkan kembali ke dunia, dan mereka akan melakukan segala amal ibadah gitu, walaupun hanya sekejap. Ya. Berarti Al-Munafikun ayat baik itu sudah melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya tetap merasakan yang namanya siksa kubur gitu ya. Tidak juga, ada kami diberikan sama Rasulullah SAW itu ada suatu amalan seperti ya baca Quran gitu kan, ya sholat malam gitu kan, terus sedekah, itulah nanti yang bisa menerangi atau menjaga jasad kita dalam kubur gitu. Sehingga kita tidak disentuh yang namanya Allah yang akan menghancurkan kita di dalam alam barzah tadi. Ya pokoknya amal kita lah yang kita bawa mati. Jadi kalau misalnya amal kita cukup, amal kita lebih dari dosa kita, ya mudah-mudahan amal tadi bisa menjaga kita di alam kubur. Makanya seperti saya bilang tadi, cara mengetahui amal kita banyak, caranya bagaimana? Cara untuk mengetahui amal banyak seperti itu gitu. Kurang jelas orangnya.
cara untuk mengetahui amal kita lebih banyak dari dosa itu bagaimana caranya? Itu siapa yang tahu, Bang? Itu cuma Allah, cuma Tuhan yang tahu, Bang. Itu cuma Tuhan yang tahu. Kita mana bisa tahu, Bang, berapa amal kita, berapa dosa kita. Kalau tahu enak kali lah. Kita beli aja neraka Pak di sini. Cinta. Pak Cinta, aku boleh nanya bentar? Kalau aku nggak pernah, kalau nggak salah pernah baca, kalau salah Bapak ralat ya, itu kalau orang muslim dikuburkan, nah ketika di kuburannya sudah sepi, orang-orang sudah tidak lagi bersiara, baru yang dikubur itu ditanya oleh malaikat gitu, yang ditanya siapa nabimu, itu ya Pak? Iya, seperti itulah. Manusia, tapi siapa Allah, sekarang, siapa Tuhan. iya. Jadi itu kan ketika kubur sudah sepi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini makam Gus Dur aja nggak pernah sepi loh. Itu dia kapan ditanya itu kalau kayak Gus Dur gitu? Itu kan istilahnya. Itu istilahnya aja. Makanya pengertian dari Al-Quran itu luas, Bang. Nah, kita nggak bisa menafsirkan begitu aja. Cuman itu artinya luas gitu. Yang pentingnya kan nggak mungkin setiap malam orang di situ aja, Bang. Pasti mereka kan keluar apa juga, pokoknya di awal tadi lah gitu. Iya, nggak tanya aja. Iya, siap. Soalnya kalau nggak pernah sunyi kan kapan ditanya gitu. Jadi yang orang yang sudah dikubur itu juga, mereka juga meminta kepada Allah kalau seandainya terjadinya kiamat itu, mereka pun tidak mau kiamat, Kak. Mereka juga tidak menginginkan kiamat, karena kiamat itu lebih parah lagi azabnya dibanding diazab kubur. Kenapa Islam takut? Dari cerita dari awal tadi sore tadi masalah api neraka yang dimasukkan ke dalam alam kubur, itu memang benar, Kak. Nah, jadi contohnya api selama ini kita pakai itu api dari mana? Ada dalilnya enggak, Ya, artinya kita bicara harus ada dalil, Pak. Ada dalil. Oke, bentar kita cari dalil lah. Kita tahu selama ini api yang selama ini kita pakai untuk memasak, untuk apa segala macam, itu dari mana kalau Kakak? Kalau boleh ini aku bertanya gitu. Dari mana asal muasalnya api tadi? Enggak, cari dulu dalilnya, karena di sini gambaran api di Lukas 16 ayat 26 ini, di 23 adalah neraka ya. Bukan sisa kubur. Iya. Menurut Lukas 16 ayat Bentar. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dari jauhnya dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ada mana tadi yang pertama benar. itu ya? Itu bukan siksa. 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nyala api di sini artinya neraka. gambaran di neraka di Lukas itu. Iya, bukan siksa kubur. Begini Pak, karena kalau memang ada siksa kubur dalam kekristenan, pada waktu Yesus disalib, pasti Yesus berkata-kata kepada orang yang disalib di sebelah kirinya, pasti Yesus berkata seperti begini, kamu akan melewati siksa kubur dulu, baru kamu akan bersama-sama dengan aku. Tapi kan tidak, Yesus berkata-kata sekarang ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu tidak ada siksa kubur. Padahal dia itu kan penjahat, Pak. Artinya dia itu kan penjahat yang harus melewati siksa kubur. Jika memang ada siksa kubur. Ya, di sini kan kita di sini bertoleransi. Nah, itu kan menurut kepercayaan orang abang kan begitu. Karena kita di sini kan toleransi, bukan saling menghujat, kan gitu. Iya, cuma kalau mau menghujat ataupun kita beristilahnya mau berdebat, ya nanti ujung-ujungnya panas gitu. iya. Yang menjelaskan. Iya. Jadi api yang selama ini kita pakai itu awalnya itu memang dari neraka. Api yang selama kita pakai selama ini api dari neraka ya? Itu pada saat Adam diturunkan ke bumi, terus datanglah Jibril. Bagaimana caranya? Itu pun
Jibril itu juga, malaikat itu juga mengajari Adam selama ada di bumi. Oh, jadi api selama ini, api yang kupakai memasak atau orang-orang yang memakai untuk menyalakan rokoknya atau mungkin api untuk memasak di restoran itu semua dari neraka. Apinya dari Itu neraka. awal api itu semua dari neraka, Kak. Hah? Api neraka nggak bisa padam. Serius lah, Bang. Awal api yang dipakai Adam dulu, Kak, itu semua dari neraka yang diminta sama Jibril gitu. Ya Allah, berikanlah untuk Adam api dari neraka katanya. Jadi dimintalah. Loh, Ya itu kepercayaan mereka kan, Kak. Ya, jadi api itu diminta sekecil mungkin derajat panasnya mungkin, Kak, ya. Jadi bumi bisa menerima api tadi gitu, Kak. Jadi kalau pernah sempat juga api itu mau dikasih yang agak gede mungkin ya, agak besar gitu. Itu bumi nggak sanggup menerimanya, Kak. wah, berarti kita sudah melihat api neraka lah ya di bumi ini ya. Soalnya setiap hari kita melihat api. Berarti api neraka itu ya. Kakak bisa memahaminya nggak, Kak? Dulu, zaman Adam dulu diturunkan ke bumi, dia tidak tahu apa-apa yang mau dikerjakan dia mencari makan, cara dia mengolah makanan atau segala macam, dia tidak paham, Kak. Jadi makanya itu Jibril lah yang meminta kepada Allah semuanya. Jadi teruslah Jibril untuk mendampingi Adam pada saat itu. Bukannya api neraka itu nggak bisa padam, Pak? Bisa. Jadi kan gini loh, memang iya tidak bisa padam. Tapi itu api yang di sekarang nggak bisa padam. Api yang dulu itu padam nggak yang diturunkan Jibril? Kan kita harus tahu dulu nih asal muasal api gitu kan, kenapa bisa batu menghasilkan api kalau digesek-gesek gitu kan batunya. Nah, menghasilkan api bisa membakar kertas atau apa. Kan akan ada gesekan panas, bukan berarti apinya dari neraka. Ya, artinya memang kita memang berbeda jauh, Pak. Makanya selalu saya tanya-tanyakan itu Taurat dan Injil yang dikatakan dalam Al-Quran itu yang mana? Karena kita pegang juga Taurat dan Injil juga. Ketika Adam diturunkan, aku jelaskan lagi ya. Ketika Adam diturunkan ke bumi, Adam tidak tahu cara memperoleh makanan secara mudah, nggak seperti di surga. Dia harus bekerja keras untuk memperoleh segala makanan dari itu buah-buahan, daging yang bisa dimakan atau yang bisa diolah gitu. Terus Jadi dia juga belajar dengan Jibril untuk berburu binatang pada saat itu. Banyak yang diajari sama Jibril. Jadi sebenarnya tugasnya Jibril itu penyampai wahyu atau pembawa api neraka atau pengajar kehidupan buat Adam, Pak. Soalnya yang saya tahu, kalau saya salah Bapak boleh ralat, itu tugas Jibril itu penyampai wahyu, Pak. Kalau saya salah diralat ya Bapak ya. Ya. Jadi sudah diberikan tugas ganda gitu, selain menyampaikan wahyu juga membawa api neraka dan juga mengajari Adam cara hidup gitu ya Pak. Sudah tugas lengkap itu Pak. Kalau sebenarnya sih aku wahyu juga, itu kan wahyu kan dari firman Allah juga. Itu berasa kalau menurut aku ya mungkin itu juga dari perkataan. Oh, mungkin Ether ini mungkin gantian sama ini ya. Dari ini ya. Ya Ether. Boleh. Ya, makasih ya Ether ya. Iya. Ya, sama-sama. Jadi ini loh saya baca ini ya. Ya saya tahu nih Bang Cinta ini berarti dia sering baca ini nih apa namanya, baca di Google ini. Aku udah lihat nih asal muasal api ini. Bahwa di sini dikatakan maka Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka untuk keperluan Nabi Adam tersebut. Malik berkata, wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api? Jibril berkata, aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma. Berarti Mas Cinta Selawat baca ini ya? Ini. Berarti tidak ada di hadis atau Al-Quran ya Pak? Bentar kita cari Bang.
mungkin ya. Berarti api yang dari rumah itu yang korek api atau itu berarti dari neraka ya Bang ya? Pokoknya adanya api di dunia ini Kak, asal muasal itu semua Dari neraka gitu. asal muasalnya semua dari neraka. Berarti bukannya api di neraka itu kekal ya, jadi nggak boleh padam. Kenapa jadi sekarang padam gitu? Bukannya api neraka itu untuk orang durhaka gitu, kenapa bisa dikasih sama Adam? Hanya untuk menyalakan ini, untuk menyalakan apa namanya? Mau membakar makanan gitu. Bukan, padahal kan batu kan digesek-gesek gini bisa menghasilkan api. Nah, api asalnya dari mana Kak? Ya kalau kan ada terjadi pergesekan dia akan panas Bang. Kan udara sama panas menyatu jadi api kan. Kalau kita belajar di fisika kan. Elemen bumi ini kan sudah ada udara, api, air dan tanah, bebatuan gitu. Jadi batu itu kalau digesek-gesek kan dia akan menghasilkan panas, menghasilkan api. Pak Cinta. Sambil Pak Cinta mencari, kita sapa dulu kami ke teman Pak Dani Christmas. Iya. Shalom. Halo Dani Christmas. Halo Kak Mikana, halo Devis, halo Cinta Solawat. Salam kenal, aku Daini Syadian dari Medan. Tuhannya siapa Kak? Hah? Tuhannya Bapak siapa? Yesus. Oke. Lanjut Pak. Ya, salam kenal lah ya. Dari kemarin sih aku pengen masuk waktu debat karena sama siapa kemarinnya? Sama siapa kemarin debat itu? Pengen masuk sih, cuman kami kanannya udah berhenti. Seru kemarin itu dan terakhir. Terus aku juga lihat Kak Mikana mau masuk debatnya Bowo. Nah, itu nggak usah kalah Kak, dia itu nggak usah kalah, dia apa itu diajukan aja deh itu orangnya. Ya nggak penting itu, aku pernah debat sama dia, di balik-balikkan omongan kita aja nih itu, nggak ada dia menjawab pertanyaan itu. Bawa Natal ya? Iya, kita bertanya dibalikkannya. Padahal pertanyaan itu jelas. Ada tertulis Allah itu berbentuk zat. Aku bilang, zat apa? Emang zat itu zat apa aja katanya? Kan aneh. Nggak ngerti dia esensi berdebat itu gimana. Kalau orang bertanya, ya namanya orang bertanya pasti bingung kan? Ya harus dijawab. Datang dia, kalau Anda mau bertanya, Anda harus lebih dulu dengan pertanyaan Anda. Ya, namanya orang bertanya. Orang bertanya karena nggak ngerti sama sekali kan? Ya kami sendiri Muslim aja sendiri nggak tahu kayak mana bentuknya Allah itu. Dan kayaknya ya maksud dari wujud tadi memang itu wujud kalau dari bahasa Indonesia memang bentuk, tapi dia tidak berwujud, dia tidak berbentuk, bukan wujud, bukan berbentuk, dia tidak berbentuk, dia tidak bisa menyerupai apapun gitu. Apapun ya, yang bisa Bang Cinta, maunya begitu dijawabnya Bang Cinta, ini nggak ada, dibilangnya emang zat itu zat apa aja katanya. Kan aneh, orang bertanya, dia bertanya. Ya kalau kita bilang zat ya kita nggak tahu zatnya Allah alam lah. Ini sampai sekarang ya kami Muslim tidak pernah tahu yang namanya bentuknya bagaimana, kami tidak, tapi kami mengimani gitu Allah itu ada. Kalau jawaban kayak Abang Cinta ini enak dia gitu, ada jawabannya gitu kan. Kok dia enggak, dia malah balik bertanya. Jadi kami dilarang untuk menggambarkan sosok Tuhan kami, Bang. Kami dilarang untuk menggambarkan sosok Tuhan kami. Terus itu zat itu apa Bang? Zat itu kita ya Allah alam Kak, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah belajar. Tapi ada zat itu kan, soalnya kan dia bentuknya kita zat. soalnya kita kan ada zat padat, zat cair, zat gas gitu. Ya pokoknya ya kita nggak bisa menggambarkan, dia nggak bisa seperti kayak air, kita nggak bisa kita bilang kayak angin. Bisa, jadi imannya aja gitu kami kan. Ya imannya aja. Kayak tadi kau bilang apa walau-walam itu kan. Makanya dia tidak berwujud Kak. Dan kalau sempat nanti dia berwujud, dia berbentuk, nanti jadinya jadi omongan,
gitu, jadi gosipan Omongan gitu gimana? Kak. Makanya dia jadi bahan gosipan gitu Kak. Makanya dia masuk dia. Mana bisa manusia gosipin Tuhan, Pak? Aduh. Bang Cinta, boleh aku bertanya Bang Cinta? Bukan gini loh Bang. Boleh sebentar aku jelaskan dulu. Makanya Allah itu tidak mau menunjukkan bentuk aslinya. Dia Ya. dia kan Maha Pencipta. Dia menciptakan Berarti ilusi semuanya. dong bang, kita nggak tahu kayak gimana nih. Bukan Nggak ilusi. pernah ini. Iya, jadi kayak gimana gitu. Makanya Allah itu memperkenalkan dirinya melalui nabi-nabinya Kak. Itu melalui juga dari Jibril. Iya, pengantar kayak wahyu. gimana? Ya, Nabi-nabi siapa, Pak? Bentar kami Kak, bentar saya tinggal dulu. Iya. Nabi Kalau siapa, kita Pak? kan Nabi ada 25, termasuk Nabi Adam, termasuk juga Ibrahim. Ya. Itu Adam itu berjumpa dengan Tuhan itu loh. Mereka itu ngomong langsung sama Tuhan gitu. Gitu gimana wujudnya mereka itu lihat Tuhan? Nabi Adam sendiri tidak pernah melihat Allah. Kak. Jadi yang di surga itu mereka ngapain? Yang disuruh ketika disuruh malaikat menyembah dia, menyembah Adamnya. Gimana? Maksudnya gimana Kak? Iya, ketika malaikat menyuruh, ketika ketika Allah menyuruh malaikat menyembah Adam. Pada saat itu Allah memerintahkan, ya kan? Allah memerintahkan malaikat, jin beserta iblis. Cuman iblis yang tidak mau, iblis yang membangkang, karena iblis bakalan mengetahui ke depannya. Ini kalau sempat ini manusia, aku sembah, nanti dia malah keenaknya aja, gitu. Sementara mereka juga merasa iri gitu. Merasa iri kepada si Adam. Kenapa dia harus disembah sementara aku yang sebelum dia aku udah diciptakan duluan gitu. Jadi dengan cara mungkin ya Allah alam mungkin dengan suara gitu. Kalau melihat langsung nggak akan bisa Kak. Masalahnya begini, Pak. Ya, Pak Cinta. Masalahnya Pak Cinta bilang bahwa aku nggak pernah bertemu langsung dengan Allah. Iya, bentar Pak. Masalahnya Pak Cinta tadi mengatakan bahwa saya garis bawahi Pak Cinta yang memperkenalkan Allah itu adalah nabi-nabinya. Masalahnya Musa, Abraham, Nabi itu mengatakan bahwa Tuhan itu roh, bukan zat, Pak. Nah, jadi waktu Bapak bilang nabi-nabi Musa itu Musa yang mana lagi? Ibrahim yang mana lagi? Abraham yang mana lagi, Pak gitu? Memang Musa ada kembarannya, Bang. Nabi Ibrahim ada kembarannya. Kalau gitu salah satu Emang nggak ada kembarannya Bang Cinta. Tapi kan bisa aja aku menceritakan Musa Persiku, bisa aja orang lain menceritakan Musa Persinya. Mana yang kita imani? Musa mana ini? Musa Persi dari zaman Yahudi kah atau Musa Persi Islam? Karena Bang, Musa Persi Yahudi sama Musa Persi Islam itu beda, ada perbedaannya. Ini jadinya perdebatan. Tadi aku nggak mau berdebat. Nah, ini jadinya perdebatan. Jadi aku karena mengambil pernyataan Abang, Musa mana yang ada, memang Musa itu kembar. Ya memang Musa itu satu, tapi kan cerita orang berbeda-beda tentang Musa. Keaslian berita itu pasti didapat dari siapa kan gitu, karena yang menceritakan ini kan orang Yahudi langsung. Kalau kami ya jelas dari Al-Quran melalui Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, kok diturunkan langsung sama Nabi Muhammad Bang, sedangkan cerita Nabi Musa itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bang, aku jelasin ya, coba cari ya. Aku sebentar ya, mau ke kamar mandi dulu ya. Diturunkan ke bumi. Iya, Kakak. Nabi Adam diturunkan ke bumi. Silakan. Dan dia meminta ampun kepada Allah. Dia meminta ampun kepada Allah. Begitu dia meminta ampun kepada Allah, terus dia demi Muhammad, katanya, demi Muhammad aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Terus ditanya Allah, kenapa kau sebutkan nama Muhammad? Karena pas aku meminta aku melihat ada
nama Muhammad di sampingmu katanya. Loh, kok Adam tahu yang Muhammad, kok nggak Allah sendiri yang tahu? Allah kan bertanya kepada Adam, kenapa dia bisa tahu? Nah, Tadi Bapak bilang, kok bentar bisa Pak lebih Dhani. tahu? Kok Bentar, Pak Dhani. lebih tahu Adamnya daripada Allahnya? Ya, begini saja Pak Dhani, bentar Pak Dhani, maaf saya potong. Tadi Bapak sendiri bilang Adam tidak pernah melihat Allah. Lah ini Adam melihat nama Muhammad di samping Allah. Berarti Adam sudah pernah melihat Allah atau gimana Pak? Coba penjelasannya. Kalau penjelasan Dan satu lagi berarti Allah setara sama Muhammad. dia tidak bisa Iya. lihat langsung, mungkin hanya cahaya yang datang. Cahaya yang datang loh bang. Berarti Cahaya yang datang. Abang bilang tadi Muhammad di sebelah kanan Allah, berarti Allah sama Muhammad ini setara. Bukan setara. Kenapa kau menyebutkan nama Muhammad? Karena aku tahu Allah bahwasanya Muhammad itu adalah orang mulia karena dia berada di sampingmu. Jadi jauh sebelum ada manusia, sebelum ada Adam, itu Muhammad sudah ada di situ, tercantum namanya di Arasy. Kalau di samping bang, kalau dalam bahasa apapun itu setara. Tidak setara. Ya, namanya di samping bang. Kalau ada orang di samping gue, dia setara sama aku, sama tingginya. Dia kekasih Allah. Cuman kan derajatnya beda. Muhammad itu manusia, ciptaan Allah. Bukan setara, bukan dia Tuhan. Muhammad itu ciptaan Allah. Oke. Kalau misalnya Muhammad dibuatkan dari zaman Adam, kenapa Muhammad nggak dari lahir diangkat langsung jadi nabi sama seperti Isa, langsung dari lahir dia jadi nabi? Kenapa Muhammad baru umur sekian baru dinyatakan jadi nabi? Umur 40. Allah semua punya rencana yang kayak mana pun namanya rencana tuh Allah yang punya rencana bang, rencana baik semua untuk Muhammad bang. Rasulullah SAW punya rencana bang. Makanya Nabi terakhir itu bukan dari suku orang Yahudi atau Bani Israel. Malah diambil dari keturunan Arab Quraisy. Karena Allah punya rencana. Ya itu versi di kitab Bapak kan, kalau di kitab. Jadi Tuhan kita memang sudah beda Pak. Sudah beda. Mau dipaksakan memang beda, jadi artinya Bagaimanapun tetap nggak bisa. Makanya dari zaman dulu kita sebelum lahir pun ini udah ada perdebatan bang. iya, artinya begini Pak, saya katakan beda karena Tuhan kami sudah menyatakan dirinya 2000 tahun yang lalu Pak. Dan dia berfirman pada nabi-nabi Musa, Abraham itu dia buktikan firman-Nya itu. Dia berjanji bahwa dia sendiri akan datang untuk berbicara dengan umatnya, dia tepati Pak. 2000 tahun yang lalu. Tuhan kami tidak pernah ingkar janji. Dia yang setia dan adil itu Pak. Makanya kita memang sini sudah beda Pak. Dan Tuhan kami itu roh. Pada dasarnya roh. Gak ada kata zat dalam Alkitab Pak. Walaupun Bapak terjemah. Aku menjawab siapa si Muaizernya. Berarti Muhammad manusia pertama. Makanya Adam berkata demi Muhammad. Bukan begitu maksudnya. Ruhnya Muhammad itu sudah ada. Ruhnya Muhammad itu sudah ada. Gitu. Bukan. Jadi Muhammad memang spesial ya Pak. Bukan manusia. Hah? Ya, jadi Nabi Muhammad memang spesial kan? Sangat spesial kan? Gitu kan Pak kan? Oke bang, sebentar bang Dikis. Ya silakan ditanya. Bang Cinta, abang bilang kan ini tangkap ini pernyataan abang bahwa Nabi Muhammad itu adalah rohnya yang terlihat sama Adam. Coba ada nggak dalilnya di Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu roh yang menjadi nabi? Ada nggak bang? Coba kita coba. Ya. Dalil ya bang, saya tadi ada. Dia roh yang menjadi nabi. Roh yang menjadi nabi. Ya, Allah bang sendiri yang bilang.
Aman kan nikah? Gimana pohon duriannya udah tumbuh?